Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats firman Tuhan di pagi hari ini kita disajikan dengan kebenaran yang begitu memukau. Anugerah Allah yang besar telah menyelamatkan semua manusia. Kata-kata ini tidak hanya menyiratkan kebijaksanaan ilahi, tetapi juga menawarkan sebuah panggilan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Nat ini mengingatkan kepada kita akan kedahsyatan anugerah Allah. Anugerah itu sendiri adalah hadiah yang tidak dapat kita peroleh atau layakkan dengan cara apapun. Ini murni dan tak ternilai, datang dari Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Adil. Anugerah itu menjangkau semua manusia tanpa memandang ras, budaya, atau latar belakang sosial. Ini adalah kasih yang universal yang dinyatakan dalam karya penyelamatan Kristus bagi semua umat manusia. Saudara-saudara terkasih, nat ini juga menuntun kita untuk merenungkan tanggung jawab kita sebagai penerima anugerah. Sebagai mereka yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standarnya. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan, menunjukkan kepada dunia buah dari transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup yang tercermin dalam kasih, kebaikan, kesabaran, dan pengampunan adalah tanggapan yang tepat atas anugerah Allah yang sudah kita terima. Saudara-saudaraku, apa yang perlu kita renungkan dari nats firman Tuhan di pagi hari ini? Poin penting yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, keselamatan untuk semua manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini menyatakan secara jelas bahwa keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Yesus Kristus bukanlah hak istimewa yang terbatas pada segelintir orang, tetapi ditujukan bagi semua manusia. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah terbuka bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, kekayaan, status sosial, atau dosa-dosa di masa lalu. Poin yang kedua yang kita renungkan adalah panggilan untuk menerima anugerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun anugerah Allah telah tersedia bagi semua manusia, tetapi manusia perlu menerima dan meresponnya dengan iman. Ini menegaskan pentingnya kesediaan manusia untuk menerima kasih karunia Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang kita renungkan adalah tanggapan hidup yang diinginkan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kehadiran anugerah Allah yang menyelamatkan harus menciptakan perubahan dalam hidup kita. Sebagai penerima anugerah, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menjalani hidup yang saleh dan kudus sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia-Nya. Poin yang keempat yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini adalah kabar baik yang menginspirasi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesadaran akan anugerah Allah yang menyelamatkan adalah sumber kegembiraan atau sumber sukacita dan penghiburan bagi seluruh umat percaya. Ini adalah kabar baik yang membebaskan dan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam kedamaian, sukacita, dan keberanian yang bersumber dari kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Akhirnya, dalam refleksi melalui firman Tuhan ini, mari kita bersyukur untuk anugerah penyelamatan ini.
kita tidak berhak menerimanya, tetapi Allah memberikannya kepada kita dengan murah hati. Kita dipanggil untuk hidup sebagai saksi-saksi akan kebaikan Tuhan, mengumumkan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada semua orang yang kita temui. Karena itu renungan ini menjadi panggilan bagi kita untuk hidup dalam pengakuan akan anugerah Allah yang mengubah, dan untuk membagikan berkat ini kepada dunia di sekitar kita. Semoga kita semua dapat hidup sebagai cahaya dan garam, mencerminkan kasih karunia Allah kepada seluruh umat manusia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat bagian firman Tuhan ini kembali kita diingatkan, kita dimotivasi sebagai anak-anak Allah yang harus hidup menjadi saksi Kristus, dan biarlah keselamatan yang Allah tawarkan kepada semua orang kita kabarkan, sehingga banyak orang merespon keselamatan itu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan sukacita, dengan semangat. Jadikan hidup kita hari ini sebagai kesaksian. Biarlah hidup kita menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.